Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Naharatul Fadilah. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh apa itu lembaga keuangan non-bank. Apa sih bedanya dengan lembaga keuangan bank, dan membahas salah satu jenis lembaga keuangan non-bank, yaitu asuransi. Di Indonesia memiliki dua lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Meskipun sama-sama memiliki kegiatan untuk mengelola keuangan, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana dari masyarakat dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank memiliki peran untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana dalam bentuk surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Jenis lembaga keuangan bank itu ada 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Di Indonesia sendiri, bank yang berfungsi sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Bank umum di Indonesia ada BNI, BRI, BCA, dan juga Bank Mandiri. Sedangkan bank perkreditan rakyat di Indonesia ada Bank Pasar, Bank Desa, dan juga Bank Pegawai. Sedangkan jenis lembaga keuangan non-bank itu ada 5, yaitu sewa guna usaha atau leasing, koperasi simpan pinjam, modal ventura, anjak piutang, dan juga asuransi. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh salah satu dari lembaga keuangan non-bank yang paling umum didengar, yaitu asuransi. Kita akan membahas asuransi itu apa sih, manfaatnya apa saja, resiko yang mungkin terjadi selama masa asuransi, dan cara menanggulanginya itu bagaimana, prinsip asuransi, dan juga jenis-jenis asuransi. Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian sebagai suatu pengendalian risiko antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Pihak penanggung di sini adalah perusahaan asuransi, sedangkan pihak tertanggung bisa dalam bentuk individu, perusahaan, atau lembaga. Pihak tertanggung berkewajiban untuk menyetorkan iuran yang selanjutnya kita sebut sebagai premi kepada pihak penanggung, dan pihak tertanggung berhak menerima ganti rugi apabila suatu peristiwa yang merugikan terjadi sesuai dengan yang diasuransikan. Bisa saja asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan, bahkan asuransi hari tua. Jadi, asuransi bermanfaat untuk memberikan rasa aman, memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Risiko dalam asuransi itu ada 3, yaitu resiko murni, resiko spekulatif, dan resiko individu. Resiko murni adalah resiko yang apabila suatu peristiwa itu terjadi, kita pasti rugi. Dan apabila tidak terjadi, kita tidak rugi, kita juga tidak untung. Contohnya, jika kita mengasuransikan kecelakaan, asuransi kebakaran, dan asuransi kendaraan. Nah, kebalikan dari resiko murni, resiko spekulatif adalah resiko yang hanya ada 2 kemungkinan, yaitu rugi atau untung. Contohnya, investasi saham. Sedangkan resiko individu dibedakan lagi menjadi 3, yaitu resiko pribadi, resiko harta, dan resiko tanggung gugat. Resiko individu yang pertama yaitu resiko pribadi, yaitu keadaan yang mana berdampak langsung pada keadaan finansial seseorang. Contohnya diakibatkan oleh kehilangan pekerjaan, meninggal dunia, atau cacat fisik. Resiko individu yang kedua yaitu resiko harta. Resiko ini berkaitan dengan hak kepemilikan. Contohnya pencurian suatu barang atau kerusakan dari suatu barang.
Kemudian resiko yang ketiga yaitu resiko tanggung gugat, yaitu bentuk resiko sebagai wujud tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain. Contohnya, jika kita menabrak mobil orang lain, maka kita wajib untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan pada mobil tersebut. Dari resiko-resiko yang sudah disebutkan, ada 4 cara menanggulangi resiko-resiko tersebut. Yang pertama yaitu dengan menghindari resiko. Contohnya, jika kita ingin menghindari resiko cacat, maka jangan memilih pekerjaan dengan tingkat resiko kecelakaan yang tinggi. Yang kedua, cara mengendalikan resiko yang kedua yaitu dengan mengendalikan resiko. Contohnya, jika rumah kita terbuat dari kayu, maka lebih baik menggunakan kompor listrik ketimbang kompor api. Karena apa? Karena rumah kayu cenderung lebih rentan terhadap resiko kebakaran. Cara menanggulangi yang ketiga yaitu dengan menunda resiko. Contohnya, jangan merenovasi rumah saat sedang musim hujan. Sementara cara menanggulangi resiko yang keempat yaitu dengan mengalihkan resiko atau dengan asuransi. Kita membayar premi atau sejumlah dana kepada pihak asuransi, kemudian pihak asuransi menerbitkan polis berisi ketentuan resiko-resiko apa saja yang bisa mereka tanggung, yang bisa mereka ganti rugi apabila suatu saat peristiwa tersebut terjadi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi secara umum ada 5. Yang pertama yaitu insurable interest, yaitu hak untuk mempertanggungan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan secara sah antara pihak tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Maksud dari yang berkaitan dengan keuangan secara sah adalah ada satu hak yang harus terpenuhi, yaitu hak kepemilikan. Contoh kasusnya seperti ini. Dimisalkan Pak Budi adalah seorang kolektor mobil mewah. Kemudian Ibu Lala merupakan temannya ingin mengasuransikan salah satu saja mobilnya Pak Budi. Apakah boleh? Sesuai dengan prinsip asuransi yang pertama yaitu insurable interest, hal ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena Ibu Lala tidak memiliki hubungan keuangan secara sah. Ibu Lala tidak memiliki hak kepemilikan atas mobil-mobilnya Pak Budi. Dan apabila mobil tersebut mengalami kerusakan, Ibu Lala tidak mengalami kerugian apapun. Prinsip asuransi yang kedua yaitu utmost good faith atau itikat baik, yaitu antara pihak penanggung dan pihak tertanggung harus mengungkapkan secara jelas, harus mengungkapkan secara rinci fakta-fakta penting yang berkaitan dengan asuransi. Pihak penanggung harus mengungkapkan semua resiko yang mungkin terjadi selama masa asuransi. Pihak penanggung juga harus mengungkapkan hak dan kewajibannya. Pihak tertanggung juga harus mengungkapkan kondisi sebenar-benarnya dari sesuatu yang ditanggungkan. Prinsip asuransi yang ketiga yaitu indemnity, yaitu suatu mekanisme ganti rugi oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung sebagai pengembalian posisi sebelum terjadinya peristiwa kerugian tersebut. Contohnya, Pak Budi mengasuransikan rumahnya senilai 100 juta kepada perusahaan asuransi PT ABC dengan nilai asuransi sebesar 75 juta. Apabila suatu saat terjadi kebakaran yang menghanguskan seluruh rumah Pak Budi, maka PT ABC berkewajiban untuk memberikan uang ganti rugi sebesar 75 juta. Prinsip asuransi yang keempat yaitu subrogation, yaitu hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan suatu kegiatan asuransi mengalami kerugian. Contohnya,
Pak Budi mengasuransikan mobilnya pada PT ABC. Kemudian suatu hari mobil tersebut mengalami kecelakaan, ditabrak oleh Ibu Lala. Pihak PT ABC berhak untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi pada mobil Pak Budi. Kemudian apabila sudah melakukan ganti rugi tersebut, PT ABC juga berhak untuk menuntut Ibu Lala atas kecelakaan tersebut. Prinsip asuransi yang kelima atau yang terakhir yaitu proximate cause, yaitu suatu peristiwa secara berantai, secara berurutan, yang kemudian kita bisa berpikir secara logika mengenai kejadian apa yang mungkin selanjutnya akan terjadi. Contohnya, Pak Budi mengasuransikan rumahnya pada PT ABC. Kemudian suatu hari terjadi bencana alam gempa bumi yang menyebabkan plafon rumah Pak Budi roboh, runtuh. Kemudian pada malam harinya terjadi hujan deras yang menyebabkan perabot rumah Pak Budi rusak. Nah, dalam keadaan peristiwa ini, PT ABC hanya berkewajiban untuk memberi ganti rugi atas plafon yang roboh. Karena apa? Karena hujan yang deras, karena perabot rumah yang rusak akibat hujan deras dapat diprediksi secara logika. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis asuransi. Yang mungkin teman-teman sering dengar yaitu jenis-jenis asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan juga asuransi kecelakaan. Asuransi jiwa itu seperti PHK, meninggal dunia, dan juga cacat di kerja saat kerja. Kemudian asuransi kesehatan, penjelasan lebih lanjutnya yaitu mengenai premi yang dibayarkan itu berbeda tergantung kondisi dari pihak tertanggung. Jadi apabila pihak tertanggung memiliki penyakit bawaan, apabila pihak tertanggung merokok, apabila pihak tertanggung obesitas, ini mereka memiliki iuran preminya lebih besar ketimbang pihak tertanggung yang tidak memiliki 3 kriteria yang telah disebutkan. Kemudian mengenai asuransi kecelakaan, mungkin yang sering teman-teman dengar itu Jasara Harja, itu tetapi beda. Jasara Harja itu asuransi tetapi mereka dikelola oleh pemerintah, sedangkan asuransi jiwa, asuransi kesehatan yang dikelola oleh Prudential itu dikelola oleh swasta, bukan pemerintah. Baiklah, kita sudah membahas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, perbedaan dan jenis-jenis dari keduanya. Kita juga membahas lebih lanjut mengenai apa itu asuransi, manfaat asuransi, resiko asuransi, dan cara menanggulangi asuransi. Kemudian kita juga membahas prinsip dan juga jenis asuransi. Begitu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan kekurangan pembahasan materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Stay happy dan stay healthy buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.